Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Kamis 8 Mei 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi hari ini. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, petugas Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan BKHIT Banten menggagalkan upaya penyelundupan 2,9 ton daging celeng ilegal di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Daging tanpa dokumen kesehatan itu diketahui berasal dari Lampung Tengah dan rencananya akan dikirim ke Palangkaraya. Petugas Satuan Pelayanan Merak Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan BKHIT Banten pada Rabu 7 Mei berhasil menggagalkan penyelundupan 2,9 ton daging celeng di Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. Dokter Hewan Satpol Merak BKHIT Banten, Fitriasari menjelaskan, terungkapnya penyelundupan daging celeng asal Lampung Tengah tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai sebuah truk yang melintas dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Kemudian petugas mendapati truk yang dimaksud mengangkut daging celeng dengan cara ditutupi tumpukan karung berisi jagung dan pakan ternak untuk mengelabui petugas. Petugas pun mengamankan seorang sopir dan kernet untuk kepentingan investigasi lebih lanjut. Barang bukti berupa 2,9 ton daging celeng ilegal kemudian dimusnahkan guna mencegah potensi penyebaran penyakit. Ini sudah dilakukan penangkapan terhadap lalu lintas daging babi hutan atau daging celeng sebanyak kurang lebih 2,9 ton dari Lampung Tengah dengan tujuan akhir Palangkaraya. Ini karena tidak dilengkapi dengan sertifikat karantina, sertifikat kesehatan dari asal. Sementara itu untuk mewaspadai aksi penyelundupan serupa terutama menjelang Hari Raya Idul Adha, BKHIT Banten menegaskan akan terus meningkatkan kewaspadaan dan pengawasan bekerja sama dengan berbagai pihak dan masyarakat. Pemirsa, hujan disertai angin kencang menerjang Kudus Selasa petang. Puluhan rumah warga di 3 desa mengalami kerusakan parah. Detik-detik sesaat angin menerjang terekam kamera warga dan viral di media sosial. Inilah video amatir warga sesaat hujan disertai angin menerjang rumah warga di 3 desa di Kecamatan Undaan, yakni Desa Sambung, Desa Medini, serta Desa Gelagah Waru di Kudus. Sedikitnya ada sekitar 40 rumah yang mengalami kerusakan parah pada bagian atap yang porak-poranda tersapu angin. Kejadian angin kencang terjadi sekitar pukul 5 sore. Sebelum kejadian, hujan deras menerjang wilayah Kudus disertai suara gemuruh angin. Warga yang tengah berada di dalam rumah sempat panik menyelamatkan diri dari reruntuhan atap rumah. Selain menerjang pemukiman warga, kejadian angin kencang tersebut juga mengakibatkan pohon tumbang di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Kudus. Hingga kini BPBD setempat masih melakukan pendataan terkait dampak angin kencang yang menerjang wilayah Kabupaten Kudus. Bencana puting beliung ini termasuk bencana hidrometeorologi basah. Ini kan karena memang masa transisi musim, itu memang ada halnya terjadi seperti itu. Angin kencang, maka waspada. Angin kencang, hujan es, dan hujan lebat itu masih mewarnai di bulan peralihan ya April sampai Mei. Tadi ada 3 desa ya Pak? Ya, untuk sementara info ada 3 desa, yaitu Desa Sambung, Medini, dan Gelagah Waru. Jadi ada juga pohon tumbang 1. Untuk ada berapa rumah Pak yang jadi korban? Sementara ini kami masih mendata Mas, mendata, tapi kalau kami perkirakan lebih dari 40 rumah. 40 rumah ya? Tadi dari BPBD. Tapi yang kecil-kecil itu pun banyak ya. Yang sementara yang kami lihat yang parah tengahnya, maksudnya gentengnya banyak yang penerbangan itu ya sekitar mungkin ada 5 atau 8 rumah. Per desanya ya? Tidak seluruhnya sih. Seluruhnya. Sementara yang Gelagah belum kita kesana. Ini dari BPBD berarti memberi genteng ya? Ya, mendata dan nanti insya Allah memberi genteng. Himbauannya untuk warga ya tetap waspada karena memang
bencana hidrometeorologi masih membayangi ya. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Tapi Alhamdulillah semua aman tanpa korban ya. Kejadian angin kencang kali ini merupakan bencana hidrometeorologi yang sering terjadi saat peralihan musim di bulan April dan Mei. Warga pun dihimbau agar tetap waspada. Dari Kudus, Lingkar TV, Fahtur Rahman melaporkan. Kejadian yang sama juga terjadi di Kabupaten Demak. Hujan deras disertai angin kencang yang diduga puting beliung melanda Desa Sambung, Kecamatan Gajah pada Selasa sore. Akibatnya puluhan rumah warga dan sejumlah fasilitas umum di desa mengalami rusak. Ngeri bos, Sambung. Inilah video amatir warga yang memperlihatkan kondisi hujan deras disertai angin kencang diduga puting beliung di Desa Sambung, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak pada Selasa sore. Angin kencang datang dari arah utara ke selatan yang bertiup secara kencang hingga membuat puluhan rumah warga rusak. Keesokan harinya, warga disibukkan dengan memperbaiki rumah mereka masing-masing yang terkena dampak dari hujan deras disertai angin kencang. Warga setempat, Agus Susanto, mengatakan angin kencang sempat terjadi hingga 2 kali, sehingga membuat gerobak dagangan rusak parah. Dan pohon di dekat dagangan pun roboh. Kemarin bencana kisaran jam 3-an, setengah 3. Dari kejadian kemarin, emang angin itu terus terang seperti angin puting beliung. Menerjangnya itu dari utara ke selatan, sampai saat itu ada sampai 2 sesi. Jadi angin itu nerjang banter, keras, terus habis itu yang kedua itu lebih keras lagi hantamannya. Jadi untuk pohon, warung yang terdampak ini ya alhamdulillah nggak ada makan korban, tapi ada sepeda motor 2, Tosa 1, sama ada gerobak 1 agak hancur. Yang punya jenengan yang terdampak apa berarti? Untuk yang terdampak punya saya warung cuci motor, warung mie kerang, sama ada sepeda motor 2. Kondisinya gimana Untuk kondisi motor rusak ringan, tapi untuk warungnya namanya rubuh. Rubuh semua, hancur. Dan kalau yang Tosa sama gerobak lumayan lah. Ini cucian motor juga bersini? Iya, cuci motor. Hilang berarti ini? Iya, hilang sementara. Oke. Kerugian sampai berapa kira-kira? Kisaran kalau kerugian ini untuk lokasi saat ini untuk warung kisaran sama kerusakan lainnya ya 25-30-an lah. Hal yang sama juga dialami oleh warga lain mu'alif. Saat terjadi hujan deras dan angin kencang, dirinya sempat panik lantaran genteng rumahnya berjatuhan hingga menyebabkan air hujan masuk ke dalam rumahnya. Kena angin puting beliung. Kapan, Pak? Jam 3:30 sore. Posisi hujan deras itu di rumah ya? Pas ya di rumah. Gimana itu reaksinya pas Ya hujan deras? berlarian, menyelamatkan diri ya. Kerusakan apa aja ini? Kerusakan reng, genteng, gendeng, 200 genteng, 200 genteng gantinya 5 ya? gendeng. Dalam rumah gimana? Ya banjir. Banjir semua ya, Banjir Pak? kena angin, air hujan, dan air apa gitu? Hujan es, kena hujan es. Selain itu yang rusak apa lagi? Perabotan ya. Perabotan rusak. Setbox mati kena air hujan karena bolong. Oh. Sekretaris Desa Sambung, Fadi Himawan, mengatakan pihaknya mencatat ada sekitar 71 rumah warga yang mengalami rusak ringan hingga parah akibat dihantam puting beliung. Kerusakan rata-rata terjadi pada atap genteng serta galvalu mengalami roboh. Atas kejadian tersebut, Fani menaksir kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Untuk di Desa Sambung kemarin itu hujan angin kencang itu sekitar jam 3:30. Nah itu ya termasuk tidak lama, itu sekitar 30 menit. Cuman anginnya itu kencang sekali sehingga sebagian rumah warga di wilayah Desa Sambung itu rusak. Ada berapa kerusakan?
Untuk rumah kemarin data yang kami data tadi malam itu ada 71 rumah, yang rusak parah itu ada sekitar 10. Yang kategori rusak parah dan ringan seperti apa? Untuk rusak parah itu rata-rata apa itu namanya, Mas? Rubuh, kayak kanopinya rubuh, gentengnya rubuh. Kalau yang rusak ringan itu paling gentengnya cuma berjatuhan. Ada yang ketimpa pohon juga yang rusak parah. Kalau ada korban jiwa Mas? Alhamdulillah dari kemarin tidak ada korban jiwa. Bagaimana Pak Jarod dengan banyaknya kerusakan rumah warga? Kemarin kita coba diskusi koordinasinya dengan BPBD, kita mengajukan pendataan, mungkin nanti tindak lanjutnya mungkin kita mengusulkan mungkin bantuan bagi rumah warga. Kalau yang dibutuhkan warga apa pasca kejadian? Kemarin rata-rata itu memang kalau rata-rata rusaknya itu kan di genteng, Mas. Jadi kebanyakan masyarakat itu. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah setempat berkaitan dengan musibah yang mereka alami. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, wilayah Jawa Tengah khususnya di wilayah pantai utara selalu dihantui bencana banjirop. Untuk merespon permasalahan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggandeng Juris Foundation dan Mercy Corps Indonesia untuk meluncurkan proyek besar pengelolaan kawasan pesisir terpadu. Proyek ambisius ini resmi dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU yang berlangsung di Hotel Humaya Semarang pada Senin kemarin. Direktur Eksekutif MCI Ade Sukadis mengungkapkan bahwa proyek yang akan digarap pihaknya bersama Pemprov Jateng merupakan langkah strategis jangka panjang untuk membangun ketahanan iklim hingga tahun 2023. Program tersebut menyentuh wilayah hulu hingga hilir, mencakup berbagai kota dan kabupaten, yakni kota dan kabupaten Pekalongan, Semarang, Salatiga, Demak, hingga Grobogan. Ade menyampaikan penurunan muka tanah di Pantura Jateng menjadi pemicu abrasi. Oleh karenanya, perlu pengelolaan model kawasan pesisir terpadu yang berketahanan iklim. Proyek ini dilakukan dengan 3 pendekatan. Pertama, memperkuat dalam pemberdayaan masyarakat. Fokusnya adalah membuat mata pencaharian alternatif di wilayah terdampak abrasi. Misalnya di Pekalongan telah membuat percontohan keramba apung pada sektor perikanan di lahan abrasi. Misalnya seperti petani yang sawahnya juga jadi rawa itu bisa jadi petambak. Iya betul seperti itu juga. Dan jangan lupa aja kalau kita bicara di hilir juga begitu. Jadi karena yang di hulu ini juga akan memberikan dampak ke hilir, sehingga kita lihat tadi di contohnya di Petung Kriono itu di desa Senego, kita juga mendorong petani untuk bisa melakukan pembudidayaan tanaman yang lebih konservatif, sehingga tidak memberikan dampak buruk terhadap aliran sungai. Karena kalau kita bicara tentang hortikultur sayuran itu kan sebenarnya kalau tidak dilakukan dengan baik akan memberikan longsor dan juga erosi, sehingga bisa memberikan peningkatan terhadap banjir. Sehingga kita perlu juga mencarikan solusi, bukan hanya memberikan solusi ekonomi tapi juga lingkungan, sehingga dua benefit keuntungan. Satu, secara ekonomi tetap berdaya, tapi juga secara lingkungan bisa memberikan dampak positif dengan ada konservasi tadi. Jangka pendeknya seperti apa? Jangka pendeknya seperti apa? Yang di hulu hilir. Saya rasa yang penting ialah bagaimana pendekatan ini bisa berkelanjutan dan memberikan dampak positif. Makanya tadi juga disebutkan perlu ada pemberdayaan secara ekonomi yang dikaitkan dengan pasar. Karena kalau kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi hanya untuk mengintroduksi pelatihan saja, tapi hasilnya mau dikemanakan ya percuma juga ya. Misalkan anak wortel mau dijual kemana, atau misalkan tadi bandeng, harus tahu juga marketnya. Karena kalau kita bicara tentang mata pencaharian perlu juga pasar, sehingga mereka juga bisa mendapatkan nilai tambah dari hal itu. Jadi itu penting juga. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatyasin Maimun mengapresiasi kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam proyek tersebut. Tas Yasin meminta resum kajian dari para peneliti untuk perumusan kebijakan yang paling tepat. Sejauh ini, Pemprov Jateng telah menggandeng Undip untuk proyek penyediaan air bersih di wilayah pesisir Pantura dengan program desalinasi.
Proyek lain yang sedang dirumuskan adalah pembuatan rumah apung atau memfasilitasi masyarakat yang tidak ingin pindah dari rumahnya yang dihantam abrasi. Mereka masih ingin bertahan karena ada mata pencaharian di sana. Kedepannya bagaimana membangun perumahan-perumahan tadi yang sudah ditampilkan di layar, yaitu dengan daerah-daerah apung, dan itu nanti akan kita kembangkan rumahnya itu juga rumah apung, sehingga rumah ini ketika nanti airnya pasang dan surut itu bisa tetap eksis, perumahan itu di situ bisa didiamin. Itu di mana aja Pak nanti rencananya? Sementara itu nanti akan kita kerjakan di Demak, insya Allah. Pak, kalau dari sisi Pemprov mungkin ada penambahan anggaran untuk teknis. Untuk anggaran pada kali ini karena saat ini sudah diselesaikan ya, kita mengikuti juga efisiensi, tetapi ke depan kami akan fokus terhadap itu. Dan kami juga sudah mengajukan di pemerintah pusat, karena tadi saya sampaikan kalau hanya dikerjakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten kota saja nggak mungkin. Itu akan diselesaikan karena anggaran kita terbatas. Untuk awal itu berapa Pak rencananya untuk rumah apung itu? Untuk rumah apung kita masih daerah pembahasan. Nanti kita tunggu dari pembahasannya. Targetnya kapan Pak? Karena kita tematik saat ini infrastruktur, insya Allah kalau itu nanti selesai kita akan bisa langsung laksanakan. Terima kasih ya. Ada lagi? Cukup ya. Dari Kota Semarang, Rizky Sahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat menyelenggarakan job fair dan naker fest di auditorium Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas selama 2 hari dari tanggal 6 sampai 7 Mei 2025.
Acara ini dilaksanakan untuk menekan tingkat pengangguran di Kota Semarang. Menurut data BPS Jawa Tengah, tingkat pengangguran di Kota Semarang pada tahun 2024 yakni 5,82%, turun 0,17% dari 5,99% pada tahun 2023. Terdapat 30 perusahaan yang ikut dalam Job Fest kali ini. Selain itu, terdapat 4 perusahaan yang membuka lowongan bagi disabilitas yakni Alfamart, PT Mitrakom, PT Superindo, PT Apparel One Indonesia, dan PT Aksana Group Indonesia. Iqbal, pelamar difabel asal Boyolali yang antusias mengikuti job fair di Kota Semarang, berharap mendapat pekerjaan usai 3 bulan menganggur. Dari jam berapa tadi? Jam 10 sampai sini, Mbak. Iya, Mas. Asalnya dari mana? Dari Boyolali. Dari Boyolali. Iya. Oh, dapat infonya dari mana, Mas? Dari IG. IG ya. Oh, sini ngajak sama siapa aja atau sendiri? Tadi sama saudara di sini. Oh, sama saudara. Oh ya, ini rencana mau ambil ada target ya, Mas, mau ambil perusahaannya di bidang apa? Sementara sih masih lihat-lihat ya, Mbak ya. Tapi kalau dilihat sih tadi sempat minat di bidang customer service, terus juga di bidang administrasi, di back office seperti di staff e-commerce seperti itu. Oh, Mas, kalau udah nganggur berapa lama, Mas? Sekitar 3 bulan, Mbak. Oh, 3 bulan Iya. ya. Oh, iya. Sulit nggak sih, Mas, untuk dapat antrian di sini? Jujur sulit ya, Mbak. Bisa dilihat sendiri antriannya sangat panjang. Oh, iya. Dan juga banyak, ya panas juga sih, Mbak. Haltenya di Semarang ini. Oh, ya, ini pertama kalinya datang ke Semarang untuk ikut job fair atau udah berapa kali? Kalau untuk acara job fair baru pertama kali ini. Oh iya. Emang ambilnya pengennya di Semarang ya, Mas? Iya, kebetulan juga job fair-nya ada di Semarang dan kepengen ke Semarang lagi gitu kerja. Sedangkan warga Semarang, Dias, yang juga difabel, Daksa mengaku terbantu dengan adanya job fair yang terbuka bagi para penyandang disabilitas. Bagian helper, tapi ternyata disarankannya untuk kalangan seperti saya itu di crew store. Kenapa, Mas? Crew store. Crew store. Yeah. Oh iya. Mas ribet gak, Mas, melihat prosesnya pintar sampai ke tempat tadi? Enggak sih. Ya. Ya, semakin banyak pekerjaan yang mempekerjakan kalangan seperti saya ternyata ada. Jadi mana, Mas, mungkin ada yang tunarungu, tunawicara juga ada, dan tunadaksa juga ada. Harapannya, Mas? Ya, harapan saya sih ya perbanyak pekerjaan yang mempekerjakan karyawan yang memiliki kekurangan seperti saya. Wakil Wali Kota Semarang Iswar Aminuddin menyatakan bahwa acara ini merupakan langkah nyata membuka akses lapangan kerja bagi masyarakat. Ia berpesan agar para pendaftar yang telah diterima untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Ini bagian daripada program dari pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Tenaga Kerja. Setiap saat memang dilakukan. Kalau kita melihat bahwa dalam rangka membuka ruang bagi tenaga kerja yang memang masih nganggur di Kota Semarang. Alhamdulillah pada pagi hari ini dari Dinas Tenaga Kerja bekerja sama dengan PPP ya, di Pedurungan kurang lebih lowongan ada 2.000 sekian dan pendaftarnya juga. Pendaftar berapa? Yang daftar berapa? Yang daftar sekarang 2.000 sekian. 2.000 sekian, ya mudah-mudahan bisa tersalurkan semuanya. Apakah akan dilakukan? Cuman saya lihat ini bukan saja dari Kota Semarang, juga ada dari beberapa kabupaten sekitar, dari Wonosobo juga ada, Banjarnegara ada, Gerobokan juga ada. Dari Kota Semarang, Sahril Muaz melaporkan.
Perwakilan buruh dari Serikat Pekerja Nasional SPN, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia SPSI, dan Serikat Pekerja Mandiri SPM yang terdiri dari 30 orang bertemu dengan Bupati Rembang Harno. Pertemuan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai aspirasi yang selama ini menjadi permasalahan di kalangan buruh. Di hadapan Bupati Rembang Harno, puluhan buruh menuntut agar penerimaan karyawan dilakukan secara berimbang antara laki-laki dan perempuan 50-50, serta perlunya Dewan Pengupahan yang rutin membahas upah minimum kabupaten UMK. Mereka juga menyerukan upah yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan, pembentukan Dewan Kesejahteraan, penghapusan outsourcing, dan pembentukan satuan tugas untuk menangani pemutusan hubungan kerja PHK. Selain itu, buruh juga mendesak untuk meninjau regulasi yang merugikan mereka dan meminta agar Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga UU PPRT segera disahkan. Dwilis Setianingrum, salah satu perwakilan dari SPSI, memaparkan 11 aspirasi, antara lain menyoroti tidak adanya peringatan Hari Buruh May Day, ketidakaktifan lembaga kerjasama LKS, tripartit, sementara pentingnya menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Pekerja Kabupaten Rembang menyatakan aspirasi dari buruh Rembang adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya peringatan May Day. Yang kedua, ketidakaktifan LKS tripartit. Yang ketiga, pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja saling bersinergi untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Yang keempat, mempertimbangkan penerimaan karyawan terutama di sektor padat karya untuk memberikan kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan 50-50. Yang kelima, peran Dewan Pengupahan dalam pembahasan UMK dilakukan secara berkala. Yang keenam adalah upah layak untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya serta produktivitas Kabupaten Rembang. Yang ketujuh, pembentukan Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Yang kedelapan, hapus outsourcing. Yang kesembilan, bentuk Satgas PHK, usulan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja atau Satgas PHK. Yang kesepuluh, meninjau kebijakan dan regulasi yang merugikan buruh. Yang kesebelas, sahkan rancangan Undang-Undang Pekerja Perlindungan Rumah Tangga atau PPRT. Tuntutan selanjutnya yakni mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT. Rancangan undang-undang ini sudah berlangsung sekitar 18 tahun. Mohon untuk dipertimbangkan dan segera disahkan. Bupati Rembang Harno menyambut baik seluruh aspirasi tersebut dan berjanji akan menampung serta membahasnya dengan pihak-pihak terkait. Dirinya menginstruksikan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk segera mengundang para pengusaha dan pabrik untuk duduk bersama dalam dialog membahas usulan dari serikat buruh. Ada 11 poin yang jenengan sampaikan. Wabil khusus adalah ada keseimbangan antara karyawan perempuan dan laki-laki. Untuk itu dalam waktu dekat, ini bagiannya Pak Topo, tolong pengusaha Rembang, pabrik-pabrik tersebut tolong jadwalkan untuk ketemu saya secepatnya. Saya ingin kenal dan ingin ngobrol untuk menyampaikan aspirasi dari SPSI, SPN, dan SPM ini. Nanti tak rembuke. Ini yang untuk porsi karyawan laki-laki dan perempuan. Untuk yang masalah UMK, nanti setelah saya ketemu juga berembuk tentang UMK. UMK ini akan dipertimbangkan dengan segala hal, termasuk dengan provinsi, kabupaten-kabupaten lainnya, juga kemampuan perusahaan tersebut. Nah, di sini tentang bahasa kemampuan ini, kadang panjenengan kadang ono sing terlalu cepat emosi. Jadi posisi
saat ini Rembang baru berusaha untuk menarik para investor. Harno kembali menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, buruh, dan pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dirinya juga berharap agar tidak terjadi demonstrasi yang bisa berimbas investor enggan masuk ke Rembang. Dari Rembang, Fikiryo, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, siswa di SD Negeri 1 Bedono Sayung, Demak yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kolong gedung selama 2 bulan mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. DPRD mengungkapkan keprihatinannya atas kondisi ini dan meminta pemerintah segera menyelesaikan persoalan tersebut. Dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, ratusan siswa SDN 1 Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kolong gedung sekolah baru. Meskipun memiliki gedung baru, namun mereka tidak bisa menempati lantaran kunci masih ditahan oleh pihak kontraktor, dampak dari adanya proses administrasi yang belum rampung. Setidaknya ada 4 kelas yang terpaksa belajar di bawah kolong gedung dengan lesehan beralaskan tikar dan tanpa meja kursi, yakni kelas 2, 3, 4, dan 5. Sementara kelas 1 dan 6 belajar di ruangan yang kurang layak. Ketika turun hujan membuat suasana belajar mengajar semakin tidak nyaman, dan kondisi itu para siswa pun mengeluh capek dan pegal-pegal. Para siswa berharap bisa kembali ke kelas dan mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan aman dan nyaman. Ada berapa lama Dek di sini, Dek? 2 bulan. 2 bulan. Nyaman nggak, Dek, di sini, Dek? Nggak nyaman. Nggak nyamannya kenapa, Dek? Soalnya nggak ada mejanya. Nggak ada. Sakit nggak, Dek, kalau duduk di sini? Sakit. Kalau naik hujan gimana, Dek? Dinginan nggak sini? Sementara itu, Ketua DPRD Demak, Zainul Fata, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi pembelajaran di SD negeri tersebut. Pihaknya meminta kepada pemerintah dan dinas terkait segera turun langsung untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Saya menyampaikan keprihatinan ya. Keprihatinan sangat mendalam di tengah pemerintah lagi punya momentum Hardiknas, coba tiba-tiba dapat hadiah kado seperti itu. Itu atas nama Ketua DPR merasa pahit dan merasa hari ini harus diselesaikan lah. Jadi saya minta pemerintah daerah segera cek keberadaan itu sebagaimana. Jadi siswa institusi pendidikan tidak boleh dikorbankan. Jadi harus dipastikan bahwa tidak ada lagi yang namanya urusan di luar keberlangsungan pendidikan. Saya atas nama Ketua DPR meminta langsung kepada Bupati dan jajarannya, wabil khusus OPD terkait, Kepala Dinas Pendidikan, agar segera turun ke lapangan menyelesaikan persoalan tersebut. Tidak boleh, bahkan hari ini di tengah Presiden lagi mencanangkan sekolah rakyat yang saya yakin tujuannya untuk keadilan masyarakat, justru kita diberikan kado yang sangat pahit berupa anak-anak selama 2 bulan melangsungkan studi di bawah kolong jembatan. Ini tragis dan saya berharap jangan terjadi lagi. Apapun alasannya, jangan sampai terjadi lagi. Hari ini negara menjamin seluruh kemerdekaan keberlangsungan pendidikan. Jadi anak-anak harus dijamin keberlangsungan pendidikan tersebut. Dan DPR juga akan segera lakukan langkah-langkah. Kalau perlu besok kita akan panggil dinas terkait. Kalau sampai berlarut-larut, ya berarti mereka melakukan pembiaran. Itu aja yang mungkin saya sampaikan, dan sekali lagi saya meminta maaf kepada masyarakat Demak yang di dalam momentum Hardiknas ada kado yang sangat tidak enak kita lihat secara bersama-sama di media kemarin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah setempat telah melakukan upaya agar siswa di SDN 1 Bedono Sayung Demak bisa menempati ruang kelas di gedung baru, agar proses kegiatan belajar dapat dilakukan secara nyaman. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama pendiri Gates Foundation Bill Gates meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SDN Jati 03 pagi, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 7 Mei. Prabowo dan Bill sempat melihat ruangan catering pembagian MBG dan masuk ke dalam kelas menyaksikan langsung siswa menyantap makanan. Presiden Prabowo Subianto bersama pendiri Gates Foundation Bill Gates melihat langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di SD Negeri Jati 03 pagi, Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Rabu 7 Mei. Setibanya di sekolah, Prabowo dan Bill menyapa para siswa yang antusias menyambut kedatangan mereka setelah menunggu sejak pagi. Prabowo dan Bill Gates juga sempat melihat ruangan catering tempat pembagian MBG, lalu masuk ke dalam kelas menyaksikan langsung siswa menyantap makanan bergizi. Kepala Badan Gizi Nasional BGN menjelaskan Bill Gates menekankan program MBG sangat penting, terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, balita atau anak-anak yang masih butuh pertumbuhan. Meninjau program pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah SD Jati 3 ini, dan tadi Pak Bill Gates sangat appreciate ya, dan impressed dengan apa yang dilakukan, dan kemudian menekankan terutama pentingnya untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Dalam peninjauan makan bergizi gratis itu turut hadir Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BGN Dadan Hindayana, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia bakal menjadi salah satu lokasi uji coba vaksin tuberkulosis TB yang dikembangkan Bill Gates. Hal itu jelas Kepala Negara menunjukkan komitmen Bill Gates untuk terus membantu penanganan penyakit endemik yang hingga saat ini masih menjadi persoalan di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan pendiri Microsoft dan tokoh filantropi asal Amerika Serikat, Bill Gates, di Istana Merdeka Jakarta Rabu 7 Mei. Pada konferensi pers usai pertemuan tertutup selama kurang lebih 1 jam, Presiden Prabowo mengatakan sejak tahun 2009 Bill Gates telah memberikan hibah kepada Indonesia lebih dari 159 juta dolar Amerika Serikat, didominasi sektor kesehatan sebanyak 119 juta dolar AS. Bantuan yang diberikan tersebut terus berlanjut, di mana saat ini Bill Gates tengah mengembangkan vaksin tuberkulosis atau TB dan malaria. Dan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi lokasi uji coba dalam penggunaannya. Dalam kesempatan yang sama, Bill Gates yang juga merupakan pendiri Gates Foundation menyampaikan bahwa penanganan TB dan malaria menjadi konsentrasi pihaknya, mengingat sejak tahun 2000 sebanyak 10 juta anak di bawah usia 5 tahun meninggal dunia akibat diare, malaria, dan pneumonia. Dan kita mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun, dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Juga untuk beliau sedang kembangkan vaksin malaria. So we're doing those trials in Africa and India and here. Very excited about that. TB is a great example of a disease that because the rich countries don't have the disease, it just doesn't get hardly any money for diagnostics or drugs or vaccines. And so that's been one of our big focuses. Dalam kesempatan itu, Prabowo menyebut pihaknya akan menggelar rapat Dewan Tanda Kehormatan untuk memberikan tanda bintang kehormatan kepada Bill Gates atas dukungan besar yang diberikan terhadap Indonesia dan dunia. Pemirsa, pemerintah menggandeng Gates Foundation yang didirikan oleh Bill Gates dalam mengembangkan Danantara Trust Fund. CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Ruslani, mengatakan kolaborasi tersebut tak hanya berbentuk penanaman modal, tetapi juga ide dan implementasi di lapangan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. CEO Danantara Indonesia yang juga Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Rosan Perkasa Ruslani, mengatakan bahwa pihaknya tengah membahas rencana kolaborasi bersama Gates Foundation dalam menjalankan program Danantara Trust Fund. Dalam konferensi pers yang digelar usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu pendiri Microsoft sekaligus tokoh filantropi dunia, Bill Gates, di Istana Merdeka Jakarta, Rosan menyebut 1 hingga 2,5% dividen akan dialokasikan untuk Danantara Trust Fund setiap tahunnya. Danantara Trust Fund, jelas Rosan, hadir untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat tanah air, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi. Hal itu menurutnya telah didiskusikan bersama yayasan yang didirikan oleh Bill Gates, di mana kerjasama tidak hanya berbentuk penanaman modal, tetapi juga gagasan untuk implementasi di lapangan. Pada awal tahun kita memang akan taruh dulu 100 juta US dollar, dan kita sudah lihat angkanya mungkin dalam waktu 5 atau sampai 6 tahun, 5 tahun 6 tahun ini kita sudah bisa memberikan ke dalam Danantara Trust Fund ini sebesar 1 billion US dollar. Ya, 1 billion US dollar yang tentunya ini akan bergerak di bidang pendidikan, edukasi, sanitasi. Rosan mengatakan Danantara Trust Fund nantinya juga disinkronkan dengan program Corporate Social Responsibility CSR yang dijalankan oleh masing-masing badan usaha milik negara BUMN agar memiliki manfaat besar terus berkesinambungan.
Pemirsa, Bupati Pati Sudewo memberikan arahan khusus kepada kepala sekolah di tingkat dasar, pertama, dan menengah mengenai penguatan karakter dan peningkatan mutu pendidikan. Upaya ini sebagai komitmen bersama memajukan dunia pendidikan sekaligus meningkatkan sumber daya manusia di Kabupaten Pati. Hektar 10 ton bisa. Ya Allah, ya Allah. Ratusan kepala sekolah mulai tingkat dasar, pertama hingga menengah dikumpulkan Bupati Pati Sudewo di pendopo kabupaten untuk mendapatkan arahan mengenai urgensi kemajuan dunia kependidikan. Bupati Pati Sudewo meminta pada kepala sekolah memberikan arahan untuk menumbuhkan karakter, kepribadian, rasa, dan cinta tanah air. Guru juga diminta memberikan nilai sesuai dengan kemampuan siswa, serta meningkatkan kedisiplinan dan kejujuran di tingkat sekolah, sehingga tidak ada lagi pemberian nilai yang terlalu tinggi yang tak diimbangi dengan kemampuan siswa. Bangun satu kepemahaman yang sama, membangun satu kesepakatan antara kami, kepala desa, perangkat desa, para warga, petani, PPL, bahwa kami sanggup untuk bisa mewujudkan 1 hektar minimal 10 ton bisa. Kesepakatan itu alhamdulillah bisa disepakati oleh semuanya, dan langkah berikutnya adalah mensosialisasikan metode atau cara untuk mencapai minimal 10 ton itu. Setelah mereka paham, tahu, dilakukan langkah-langkah nyata, mempraktekkan di lapangan, dan selalu berkonsultasi. Karena kami, Kabupaten Pati ini, sudah ada guru yang betul-betul punya pengalaman, yaitu Pak Sunyoto CS, warga Desa Karangwage, yang sudah membuktikan produksi minimal 10 ton tiap hektar itu sejak tahun 2019 artinya sudah 5 tahun 6 tahun berjalan itu sebagai guru. Tinggal caranya itu disosialisasikan, ditularke kepada petani yang lain, dan ini sedang berproses untuk mensosialisasikan. Sejak tanggal 16 sampai 19 April kemarin sampai 2 hari yang lalu sudah 12 kecamatan, tinggal 9 kecamatan, dan nanti dilanjutkan di tiap desa. Pihaknya pun tak tanggung-tanggung bakal mengevaluasi guru mata pelajaran serta kepala sekolah bila mana terdapat praktek peningkatan nilai yang tak objektif. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, ribuan penziarah menghantarkan di peristirahatan terakhir Alamuddin Dimyati Rais yang biasa disebut Gus Alam. Anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa Alamuddin Dimyati Rais meninggal dalam perawatan setelah kecelakaan di ruas tol Pemalang Batang pada Jumat dini hari tanggal 2 Mei 2025. Ribuan pelayat memadati halaman Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah Brangsong, Kendal. Para kiai, santri, dan juga mantan Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin terlihat hadir dalam pemakaman tersebut. Tak hanya itu, politikus dari PKB Mohaimin Iskandar juga hadir, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Bupati Brebes, Bupati Kendal, mantan Bupati Kendal Diko Ganinduto, serta Gus Miftah dan Ketua DPRD Kabupaten Kendal Mahfud Sodik. Menurut Ketua DPRD Kabupaten Kendal Mahfud Sodik, Alamuddin yang akrab disapa Gus Alam dirawat di rumah sakit di Pekalongan usai kecelakaan di Jalan Tol Pemalang. Almarhum dimakamkan di Kompleks Pondok Pesantren Al-Fadlu 2, satu lokasi dengan almarhum ayahnya Kiai Haji Dimyati Rais. Sebelum dimakamkan, almarhum disolatkan di Masjid Agung Kalibungu dan di kediaman Gus Alam. Pemakaman yang dijadwalkan setelah sholat asar namun molor hingga setelah sholat maghrib baru dimakamkan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.
itu. Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Bupati Kendal Diakartika Permatasari secara resmi melepas sebanyak 1.332 calon jamaah haji yang akan diberangkatkan menuju asrama Haji Donohudan, Boyolali. Pelepasan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, keluarga jamaah, serta perwakilan kantor Kementerian Agama. Keberangkatan jemaah calon haji asal Kendal tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang, yakni kloter 26, 27, 28, dan 29. Kloter 26 diberangkatkan terlebih dahulu jam 8 pagi, disusul kloter 27 jam 11 siang, dan kloter 28 jam 2 sore. Sedangkan kloter 29 akan diberangkatkan besok Kamis jam setengah 1 dini hari. Untuk kloter 26 dan 29 nantinya akan digabungkan dengan Kabupaten Batang dan Semarang. Kloter 26, 276 orang, sebagian tergabung dengan jamaah dari Kabupaten Batang. Kloter 27, 357 orang, di mana seluruhnya berasal dari Kendal. Kloter 28, 353 orang, seluruhnya juga dari Kendal. Dan kloter 29, sebanyak 329 orang akan bergabung dengan jamaah dari Kabupaten Semarang. Yang menarik, tahun ini terdapat calon jamaah haji termuda, yakni Muhammad Yuda Dafa Istiqlal, yang baru berusia 18 tahun. Yuda mendaftar haji sejak tahun 2018 menggantikan sang ayah yang telah meninggal dunia. Kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, bahwa untuk hari ini Kabupaten Kendal jumlah jemaah haji ada 1.327 jemaah yang terbagi dalam 4 kloter, kloter 26, kloter 27, kloter 28, dan kloter 29. Untuk kloter 26 ini ada 268 jamaah dari Kabupaten Kendal yang bergabung bersama dengan Kabupaten Batang. Untuk kloter 27 ini sejumlah 353 jamaah, semuanya dari Kabupaten Kendal. Kloter 28 dan kloter 29 ini jumlahnya sama, 353 jamaah dan semuanya adalah dari Kabupaten
Kendal. Untuk kloter 26 ini tadi sudah kita berangkatkan, yang dilepas secara langsung oleh Ibu Bupati Kendal yang tadi sudah dilepas pada jam 8 pagi. Untuk kloter 27 ini akan segera kita lepas nanti jam 11 ini, dan kita masih menunggu kehadiran Ibu Bupati Kendal. Menurut Abdullah Umar, Subkor Haji dari bagian Kersal, Pemkab Kendal, seluruh jamaah telah melalui serangkaian persiapan mulai dari manasik, pemeriksaan kesehatan hingga pembekalan spiritual. Dari 4 kloter diberangkatkan selama 2 hari, yakni Rabu dan Kamis. Mulai tahun berapa? Tahun 2018. 2018. Ini menggantikan atau mendaftar? Menggantikan ayah saya. Oh, menggantikan ayahnya. Ayahnya sebelumnya meninggal? Meninggal pas mau berangkat, mungkin seminggu. Oh, mau berangkat haji tahun 2018 kemarin ya. Di persiapannya seperti apa? Persiapannya setelah meninggal itu langsung ibu saya ngurus, terus sudah surat yang dibutuhkan untuk pelimpahan. Ya, setelah mendekati berangkatan langsung ibu izin dari sekolah sama pondok untuk haji. Setelah itu sampainya dari suruh lari, suruh tidur di jalan malam-malam sama mulai kopi. Setda Kendal Abdullah Umar, Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari berpesan kepada calon jamaah haji untuk menjaga kesehatan, kekompakan, serta menaati arahan dari para petugas selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ini pagi ada 7 bus. Jam pinten ini tadi jam 8. Terus nanti jam 11 itu sama 7 bus. Terus kemudian nanti jam setengah 2 ada lagi. Full Kendal semua. Terus besok pagi terakhir nggih. Jam 5 pagi nggih. Jadi pokoknya totalnya semuanya kan 1.327. Itu terbagi keberangkatan ke Dono Hudanya 4 kali. Ya, tentunya saya berpesan untuk menjaga kesehatan, kemudian istirahat yang cukup, kemudian fokus untuk menjalankan ibadah haji. Kadang-kadang kalau udah di sana kan banyak pikiran, memikirkan yang di tanah air nanti kan kadang akan mengganggu untuk konsentrasi untuk fokus haji. Ya, dan semoga semuanya diberikan kesehatan, kemudian kelancaran, kemudahan, dan selamat sampai tujuan, pulang kembali dengan selamat dan menjadi haji dan hajjah yang mabrur. Kan tim pendamping ada 7 orang. Kemudian bus ini juga dari kami, armada dari kami. Bupati Tika juga melepas calon jamaah haji di depan pendopo Kabupaten Demak untuk diberangkatkan ke Dono Hudan Boyolali. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Kabupaten Rembang akan mengirimkan sebanyak 846 calon jamaah haji ke Tanah Suci Haramain pada pertengahan Mei 2025, di mana rombongan ini akan tergabung dalam kloter 55, 56, dan 57, di mana nantinya mereka akan didampingi oleh 8 petugas haji. Sesuai jadwal embarkasi Solo, kloter 55 akan masuk asrama Haji Dono Hudan Boyolali pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 18 dan dijadwalkan terbang ke Jeddah pada 18 Mei 2025 pukul 19.10 menit. Dan diperkirakan tiba di Jeddah pada 19 Mei 2025 pada pukul 4:25 menit. Sementara untuk kloter 56 akan masuk asrama pada 18 Mei 2025 pukul 6 dan terbang ke Jeddah pada 19 Mei 2025 pukul 00.25 hingga tiba di sana pada pukul 8.45. Kloter 57 yang akan masuk asrama pada 18 Mei 2025 pukul 9 dijadwalkan lepas landas pada 19 Mei 2025 pukul 7.35 dan diperkirakan sampai di Jeddah pada pukul 15.50. Kepala Kemenak Rembang Muhammad Mukson mengatakan bahwa jamaah dari Rembang 338 dengan penambahan petugas haji 8 orang.
di mana nanti kloter 55 akan terdiri dari 353 jamaah, sebagian besar berasal dari KBIH Al-Ibris, serta beberapa jamaah dari KBIH Al-Anwar, KBIH An-Nadliyah, KBIH Al-Ikhlas, dan non-KBIH. Jamaah calon haji Kabupaten Rembang tahun 2025 jumlah total ada 838 jamaah haji reguler dan 8 orang petugas haji daerah. Di total 846. Jumlah 846 itu tersebar dalam 3 kloter. Kloter 55, kloter 56, dan kloter 57. Untuk kloter 55 dan 56 itu full jamaah dari Kabupaten Rembang. Untuk kloter yang 57 dari Kabupaten Rembang sebanyak 132 gabung dengan jamaah dari Kabupaten Blora. Ini kalau kita bicara sebaran jamaah terkait dengan KBIH misalnya, sebenarnya juga ada datanya. Di KBIH 55 itu ada jamaah dari Al-Anwar 2 orang, Al-Ibris 265, An-Nahdiyah 6, kemudian Al-Ikhlas ada 37, non-KBIH ada 45. Terus untuk pemberangkatannya? Terkait dengan jadwal keberangkatan, sebelum itu mungkin saya jelaskan dulu untuk yang kloter tadi ya, 56 tadi ya, sebaran jamaah Al-Anwar 353 jamaah, kemudian ditambah An-Nahdiyah 91, Muhammadiyah 41, total 353. Terkait dengan jadwal keberangkatan dan pemulangan, saya kira kita bicara di keberangkatan dulu ya Pak ya. Itu yang kloter 55 masuk asrama Haji Donohudan pada tanggal 17 Mei 2025 pukul 18. Kemudian untuk yang kloter 56 masuk asrama sehari berikutnya tanggal 18 Mei 2025 pukul 6 pagi. Kemudian yang kloter 57 masuk asrama tanggal 18 Mei 2025 jam 9 pagi. Dari jumlah 838 yang batal berangkat atau tunda ada berapa? Info yang kami dapat sementara ini ada 7 jamaah calon haji kita yang lunas tunda, jadi sudah lunas tapi tidak jadi berangkat, menunda keberangkatannya di tahun ini. Disebabkan apa itu? Ada yang alasan kesehatan gitu, juga alasan-alasan keluarga. Muksan juga menambahkan bahwa ada 7 jamaah yang lunas tunda dalam berangkat tahun ini, di mana alasan mereka karena kesehatan dan alasan keluarga. Dari Rembang, Fikirio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Ketua Komisi Disabilitas Nasional RI Dante Rikmalia tahun ini dipercaya sebagai salah satu panitia penyelenggara ibadah haji PPIH. Pertunjukan tersebut sesuai dengan tema haji tahun 2025 yakni Haji Ramah Lansia dan Disabilitas. apresiasi apa yang sudah dilakukan atau dibuat oleh Kementerian Agama dalam hal ini memberikan dukungan dan layanan bagi penyandang disabilitas di dalam ibadah haji. Apresiasi ini diberikan karena salah satunya Kemenag memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas, saya khususnya, untuk bisa menjadi petugas PPIH.
Pemirsa, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi mendirikan Garuda Academy. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyebut program tersebut didirikan guna menciptakan ekosistem sepak bola nasional yang berkelanjutan. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI bersama Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC meluncurkan program Garuda Academy di Universitas Mandiri, Jakarta, Selasa 6 Mei. Ditemui usai meluncurkan program tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, Garuda Academy didirikan untuk menjembatani kesenjangan dan memenuhi tantangan dunia sepak bola, baik nasional maupun di tingkat global. Kehadiran Garuda Academy, jelas Erick, dirancang sebagai strategi jangka panjang untuk membentuk pilar-pilar utama dalam membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan di Indonesia. Supaya tadi ya kita punya leadership, nanti pengganti saya Pak Zainuddin, kan nanti kita tua juga. Ya, kan PSSI aja umurnya udah berapa? 90 tahun. Ya, lebih tua dari saya. Jadi artinya ini keberlanjutan harus. Nah, hari ini kita cuman punya 1 FIFA Master, Ibu Ratu Tisa. Negara tetangga kita ada 7 FIFA Masternya, Malaysia. Nah, artinya kita nggak boleh terjebak tadi ya dengan individu saya, Pak Zainuddin dan Ratu Tisa terus ke depan. Pada tahap awal, Garuda Academy diisi oleh 105 anggota dari berbagai kalangan, mulai olahraga sepak bola, basket, bisbol, bahkan kalangan media. Jumlah tersebut akan diseleksi lagi menjadi 5 anggota yang nantinya akan dipilih kembali siapa yang berhak diberikan beasiswa untuk menuju ke FIFA Master. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Mia Pratiwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.